Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 5 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup melemah tipis 0,13% dengan closing di area 6.801 dan area low-nya di 6.774. Seperti yang kita tandain pada hari yang kemarin bahwa area supportnya ada di kisaran 6.787 dan pergerakan hari ini cukup baik karena IHSG bisa closing di atas area supportnya. Kalau misalnya pada perdagangan esok masih mampu mempertahankan area supportnya, ada potensi bahwa IHSG bisa saja menuju ke area resisten di 6953. Kalau kemudian 6787-nya kembali jebol, ada potensi IHSG mengalami pelemahan kembali dengan menguji area 6707. Kalau kita lihat data di rti.co.id, IHSG pada awal perdagangan sebenarnya bergerak sangat baik ya teman-teman dengan mencetak area high di 6854. Sebelum akhirnya berangsur-angsur mengalami koreksi. Low hari ini ada di area 6774 dan akhirnya mampu closing di atas daripada area low-nya di 6801. Hari ini total transaksi 15,1 triliun dan ada 233 saham yang mengalami kenaikan dan 292 mengalami penurunan. Yang masih cukup menarik adalah asing hari ini masih net sell ya teman-teman. Sebesar 696 miliar. Jadi masih terus-menerus asing melakukan net sell. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah energi. Saham dari grup Bakri ya teman-teman. Pada perdagangan hari ini ditutup menguat cukup kencang 5,48% dengan area high di 316. Beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat bahwa ada sebuah pola head and shoulders di mana ada potensi turun sampai 214. Tetapi memang sebelum mengalami penurunan ada potensi untuk mengalami retest ataupun tes daripada area support yang ada. Di sini kita tandain area support di 286, 252 dan 214. Dan ternyata pada pergerakan seminggu terakhir bisa kita lihat dari tanggal 7 sampai hari ini tanggal 14 mampu bertahan di atas area 286. Setiap kali mencetak low, ini low-nya sampai 276 tapi closing-nya masih bisa di atas 286. Jadi bisa kita lihat bahwa area 286 memang cukup kuat untuk menahan saham energi. Kalau misalnya besok kembali nguji area 286, silahkan kalau mau spekulasi buy. Dengan area resisten akan menguji area 360. Kalau 360-nya tersentuh, maka akan sekaligus membatalkan head and shoulders-nya, yang artinya ada potensi malah kembali mengalami penguatan. Jadi silahkan teman-teman pantau, ada 3 area support, 286, 252, sampai 214. Dan kalau misalnya mau buy on weakness, pantau di area support yang ada. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Adro. Saham Adro hari ini naik cukup kencang 3,74%. Salah satu saham yang mengalami kenaikan didukung dengan volume ya teman-teman, di mana volume hari ini cukup besar jika dibanding dengan volume beberapa waktu yang lalu. Hari ini berhasil mencetak area high di kisaran 3940, di mana area resistennya adalah di 3930.
Saham Adaro sendiri ketika berhasil menyentuh area 3930 sebenarnya berpotensi untuk melanjutkan atau membentuk sebuah pola, yaitu cup and handle ya teman-teman. Di mana posisi sekarang adalah handle-nya. Dan kalau misalnya pada perdagangan mendatang bisa melanjutkan breakout-nya, closing di atas 3930, maka ada potensi untuk saham Adaro bisa mengalami kenaikan lanjutan kurang lebih sampai area 4420. Jadi kalau misalnya konfirmasinya closing di atas 3930, maka ada potensi yang terdekat adalah menyentuh area high yang ada di sini, kisaran 4250 sebelum naik sampai 4400-an. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, silahkan besok pantau area 3830 sampai area 3800. Dan kalau ternyata area tersebut gagal menahan saham Adaro dan kembali melanjutkan koreksinya, silahkan pantau 3740 sampai 3640. Kiranya kedua area support tersebut mampu menahan saham Adaro, dan bisa kita lihat juga bahwa Adaro ini uptrend ya teman-teman. Jadi koreksi-koreksi adalah kesempatan untuk bisa buy on weakness. Saham ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Harum Energy Tbk. Hari ini saham Harum ditutup mengalami penurunan 1,41%. Berhasil closing di atas area supportnya, di mana area supportnya di 1735, 1730. Dan pada kesempatan hari ini masih mampu closing di 1740. Saham Harum sendiri membentuk sebuah pola cup and handle di mana targetnya ke 1975. Dan ini adalah kali kedua saham Harum melakukan retest untuk area support daripada cup and handle-nya. Area support dan juga neckline ya teman-teman. Di mana pada tanggal 7 atau 8 sudah melakukan retest dengan low di 1705, di mana closingnya di 1745, dan pada hari ini tes dengan low di 1700 dan masih mampu closing di 1745. Artinya bisa kita lihat sudah dua kali dites area 1735 menjadi area support yang cukup kuat. Resisten terdekat akan menguji area 1810. Setelah itu kalau bisa breakout, ada potensi nutup gap di area 1900. Serta kalau kembali melanjutkan kenaikan, ada potensi menyelesaikan target ke 1975. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah BSSR. BSSR pada hari ini naik 8,37%, kenaikan yang didukung dengan volume ya teman-teman. Bisa kita lihat volumenya luar biasa besar. Dan sebenarnya BSSR ini membentuk sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders. Walaupun memang gambarnya tidak sesempurna itu, tapi bisa kita lihat bahwa memang ada pola yang terbentuk dan ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan ke area yang jauh lebih tinggi. Untuk area ini adalah area right shoulder-nya sudah tertembus pada perdagangan tanggal 12 Desember. Untuk target kenaikan dari BSSR, kita ukur dari low yang ada sampai area neckline-nya. Kurang lebih ada potensi untuk mengalami kenaikan sampai area 5.400-an. Perlu diingat juga pada saat BSSR mengalami penurunan, di sini terdapat area gap di area 5.200. Kalau ngelihat closing hari ini dan ngelihat volume hari ini, ada potensi bahwa besok ataupun beberapa hari mendatang gap ini ada potensi tertutup. Dan untuk area support terdekat teman-teman daripada saham BSSR, kita bisa gunakan area support yang ada di sini walaupun agak jauh. Kita bisa gunakan area kisaran 4.000-an.
di 4.400-an. Di sini bisa kita tandain area supportnya di 4850 sampai kisaran area 4730. Bisa kita lihat di sini sempat tertahan ya teman-teman daripada saham BSSR pada saat berhasil rebound dan akhirnya melanjutkan penurunannya. Kita akan lihat apakah area 4850 4730 tersentuh ketika mengalami koreksi atau malah saham BSSR ini akan terus mengalami kenaikan. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih besar, jelas bahwa saham ini ada potensi untuk terus melanjutkan kenaikan. Bahkan ada potensi menyentuh all time high-nya di kisaran 5.800. Ketika saham ini koreksi, kita lihat dengan garis Fibonacci. Memang sempat false break ke bawah area Fibo 61,8 di mana areanya di 4080 sebelum akhirnya kembali bisa mengalami kenaikan. Jadi kalau 5450-nya tembus ada potensi mengalami kenaikan sampai 5.800. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah Medco. Saham Medco pada hari ini ditutup mengalami kenaikan 0,44% dengan area low di 1135 yang artinya sudah berhasil retest daripada area neckline double bottomnya. Double bottom sendiri ada potensi lanjut naik sampai 1290 dengan area support 1140 1130. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan buy sampai area 1130. Dan targetnya jelas ada potensi untuk mengalami kenaikan sampai area 1290. Di mana resisten terdekatnya ada di area 1225. Jadi area supportnya 1140, 1130 atau 1125. Dengan area resisten terdekat di 1225. Dan 1290. Bisa kita lihat bahwa hari ini ketika mengalami retest volumenya cenderung kecil saja. Dan ketika berhasil bertahan di atas 1140 maka ada potensi untuk melanjutkan penguatannya menuju ke area resisten berikutnya. Walaupun di sini bisa kita lihat ada bearish divergence ya teman-teman, tapi itu tidak memastikan bahwa saham ini akan mengalami penurunan. Jadi kita akan melihat pergerakan-pergerakan yang ada dan bereaksi terhadap pergerakan-pergerakan tersebut. Kalau ternyata lanjut naik dan teman-teman mau buy on breakout, silahkan pastikan saham Medco bisa breakout dari area resisten. Kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan tunggu dan memantau dekat-dekat area supportnya untuk bisa buy on weakness. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada membahas 5 saham, Energi, Adaro, Harum, BSSR, dan Medco. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.